warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas manajemen reguler O. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Angelina, nomor induk mahasiswa 34022000408. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai pengelolaan kapasitas produksi dalam bisnis UMKM. Persaingan yang kompetitif mengharuskan pelaku bisnis UMKM dalam merencanakan pengelolaan kapasitas produksi dengan tepat agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Karena kapasitas produksi adalah suatu hal yang sangat krusial dan dapat menyebabkan proses produksi tidak berjalan dengan baik apabila kapasitas yang tersedia saat ini tidak dapat memenuhi permintaan produk. Pelaku bisnis UMKM seringkali mendapat hambatan dalam menentukan pengelolaan kapasitas produksinya. Hambatan terjadi karena dipicu oleh beberapa hal, di antaranya sumber modal usaha yang terbatas untuk memperluas fasilitas produksinya. Banyak UMKM memiliki masalah dalam manajemen produksi sehingga tidak bisa mengoptimalkan produksi. Dan perubahan dalam selera konsumen atau kondisi pasar yang mengakibatkan fluktuasi dalam permintaan produk UMKM. Serta kesulitan dalam menjaga kualitas produk karena keterbatasan dalam kontrol kualitas dan pemahaman tentang standar kualitas. Namun, hambatan utamanya yaitu dalam menangani permintaan pelanggan. Maka, pelaku bisnis UMKM atau bahkan perusahaan harus memperlihatkan pengelolaan permintaan dan kapasitas produksi agar bisnisnya tetap berkembang. Oleh karena itu, perlunya merencanakan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pengelolaan kapasitas produksi. Kemudian, rumusan masalah dan metode. Rumusan masalah yang kita ambil dari pembahasan di atas adalah apa strategi untuk mengatasi hambatan pengelolaan kapasitas produksi dalam bisnis UMKM dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif yang menjelaskan tentang fenomena atau objek penelitian tanpa mengubah atau memanipulasi. Saya Bella Azkia Syakban dengan NIM 34022000269 dari kelas manajemen O. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan pengelolaan kapasitas produksi dalam bisnis UMKM. Dalam mengelola bisnis UMKM, tentunya harus mempertimbangkan cara agar usahanya dapat berjalan sesuai dengan operasional yang diperlukan, yaitu melalui pengelolaan kapasitas produksi. Kapasitas produksi merujuk pada jumlah barang atau jasa yang dapat diproduksi melalui suatu periode waktu tertentu. Pengelolaan kapasitas produksi yang baik sangat penting bagi bisnis UMKM karena dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, dan memenuhi permintaan pelanggan dengan baik. Pengelolaan kapasitas produksi menentukan kemampuan bisnis UMKM dalam memenuhi permintaan pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, ada hambatan yang akan diterima oleh para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis usahanya, yaitu hambatan dalam pengelolaan kapasitas produksinya. Untuk mengatasi hambatan utama dalam menentukan pengelolaan kapasitas produksi, maka pelaku bisnis UMKM harus membuat strategi perencanaan kapasitas produksi agar permintaan pelanggan dapat diatasi dan kebutuhannya terpenuhi. Biasanya, penyesuaian kapasitas produksi dilakukan melalui perkiraan permintaan pelanggan dengan kapasitas produksi yang tersedia, melalui pencocokan pendekatan permintaan yang sesuai. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan kapasitas produksi UMKM, termasuk diversifikasi produk, outsourcing, penjadwalan yang efisien, dan kolaborasi dengan pemasok dan mitra bisnis untuk meningkatkan fleksibilitas produksi. Perkenalkan, nama saya Nanda Jarala Jain, saya dari manajemen kelas O dengan nomor induk mahasiswa 34022000397. Saya di sini akan melanjutkan materi yang rekan saya sudah sampaikan. Berikut strategi dalam mengatasi hambatan yang terjadi karena dipicu oleh beberapa hal, diantaranya sumber modal terbatas dengan mencari dukungan dari lembaga keuangan atau pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM. Yang kedua, untuk mengoptimalkan produksi. Dilakukannya perencanaan manajemen kapasitas produksi dalam proses penentuan kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang berubah setiap produknya.
Yang ketiga, kondisi pasar mengakibatkan fluktuasi. Dengan membuat perencanaan penyesuaian tingkat permintaan dengan kapasitas produksi agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan pelaku UMKM tidak mengalami kerugian. Yang keempat, kesulitan menjaga kualitas produk. Dengan diadanya strategi penerapan quality control produksi untuk memaksimalkan kualitas produksi sesuai standar kualitas yang diterapkan. Pengaruh pengolahan kapasitas produksi yang baik dalam suatu usaha berkaitan dengan kepuasan pelanggan serta bertujuan untuk memastikan bisnis UMKM dapat memaksimalkan potensi aktivitas dan hasil produksinya setiap saat dalam semua kondisi yang baik. Kesimpulannya adalah pengolahan kapasitas produksi yang baik merupakan kunci dalam kesuksesan bisnis UMKM. Pentingnya pemanfaatan perencanaan pengolahan kapasitas produksi agar pelaku bisnis UMKM mampu memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Pelaku bisnis UMKM mampu meningkatkan efisiensi produksi dengan memaksimalkan pengguna sumber daya yang tersedia sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Serta pelaku bisnis UMKM mampu menciptakan produk dengan keunggulan kompetitif di mana pemanfaatan kapasitas produksi yang baik akan membantu UMKM bersaing di pasar yang kompetitif dan menarik pelanggan dengan kualitas produk yang konsisten. UMKM akan bertahan dan berjalan lancar karena para pelaku usahanya memahami bagaimana melakukan pengolahan permintaan dan bagaimana pengolahan kapasitas produksi dengan adanya manajemen kapasitas produksi yang baik dan perencanaan strategi yang tepat merupakan penyesuaian kapasitas produksi dilakukan berdasarkan pemikiran permintaan konsumen. Bertujuan agar para pelaku UMKM dapat memaksimalkan dalam mengatasi hambatan pengolahan kapasitas produksi memenuhi permintaan konsumen, maka dengan begitu pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan karena memanfaatkan peluang yang ada, sehingga bisnisnya dapat terhindar dari kerugian serta dapat bersaing dengan kompetitor yang lain. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.